Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua ya? Anak-anak sekalian, ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya jika kita berdoa. Ya, ingat, sebelum dan sudah melakukan sesuatu, apapun ya, sebaiknya kita harus berdoa. Ya. Oke, baik, silakan Mas Hafiz dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Terima kasih ya. Anak-anak ya, silakan semuanya berdiri semuanya. Nah, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, mari bersama kita menyanyikan sebuah lagu ya, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Siap, Ge? Siap. Oke, ya. Silakan duduk kembali. Baik, apakah hari ini masuk semua anak-anakku? Tidak. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa kira-kira? Gizi kenapa ya kira-kira? Sakit. Oke, nanti kita doakan juga supaya nanti Gizi segera sembuh. Sekarang silakan anak-anak bisa mengeluarkan bukunya, bisa mengeluarkan pensilnya, siapkan semua. Semuanya kalau kurang nyaman ya perbaiki lagi ya, yang masih kesemutan, yang kesusulan gitu ya. Nah, misalnya jadi ini kita miring ya. Ini dia, jangan semuanya bisa lewat. Baik, anak-anakku kalian ya, kemarin kita sudah belajar, semalam juga sudah belajar. Ya betul, semalam belajar. Nah, masih ingat dengan pelajaran kemarin? Masih. Ingat ya? Iya. Oke. Kemarin kita belajar tentang apa ya? Terus apa lagi? Oh, tentang tumbuhan, tentang bagian-bagiannya. Baik, saya ingin tahu, kira-kira anak-anak ini masih ingat atau tidak ya? Masih. Insya Allah masih. Baik. Nah, ini perhatikan di layarnya. Coba ada yang tahu mungkin ide pokok paragraf itu yang bagaimana? Apa? Gagasan utama. Coba. Betul tidak ya? Gagasan utama betul? Betul, coba kita lanjutkan. Ide pokok paragraf adalah Oke, betul tadi ya. Selanjutnya kemarin ya. Sampai juga belajar tentang bagaimana cara menemukan ide pokok paragraf. Nah, siapa yang tahu mungkin? Nah, namanya cara berarti ada beberapa. Langkah pertamanya yang tahu siapa coba? Membaca keseluruhan teks bacaan. Membaca keseluruhan teks bacaan, dibaca dulu semuanya. Coba lihat. Oke, betul ya, dibaca dulu. Ya. Terus setelah dibaca ada yang tahu lagi mungkin? Memahami teks bacaan. Memahami teksnya atau memahami teks bacaannya. Kita lihat ya. Memahami isi bacaan ya. Oke. Selanjutnya
Menemukan ide pokok. Menemukan ide pokok atau menentukan ide pokoknya. Nah, ya, nah inilah yang disebut dengan ide pokok paragraf. Kemudian bagaimana cara menemukannya? Semalam sudah dicoba di rumah ide pokok. Jadi nanti kalau ada soal semacam ini, ya persoalan semacam ini bisa ya? Bisa. Ya, biasa sekali. Selanjutnya kemarin kita juga belajar tentang bagian-bagian bunga atau tumbuhan. Tepatnya bunga ya ini ya. Anak-anak sekalian, ini ada sebuah gambar bunga ya, di mana sebenarnya ada bagian-bagiannya. Dan di sini nanti saya beri nomor. Nah, coba kita ingat kembali ya. Coba, yang nomor 1 kira-kira apa ya? Mahkota. Mahkota bunga, ya, betul? Betul. Oh iya betul. Yang 2. Kepala sari. Ya, betul, kepala sari. Yang ketiga. Benang sari. Oh, benang sari. Terus yang keempat. Kepala putih, betul ya? Oh iya betul. Ternyata ya. Nomor 5. Tangkai putih. Oke, betul. Yang keenam. Coba kita lihat. Iya betul sekali, batang biji. Yang ke-7. Kelopak apa? Kelopak bunga. Oke betul. Yang ke-8. Iya betul, dasar bunga. Yang ke-9. Tangkai bunga apa betul? Iya betul sekali, luar biasa sekali ya. Kelas 6 SD nomor 1. Disiplin, bertanggung jawab dan bersabar. Luar biasa sekali ya. Oh, baik. Anak-anak ya, hari ini ya, selain mempelajari ini, lanjutannya kita juga akan mempelajari tentang ini. Ya, nanti ya selama beberapa jam ke depan kita akan belajar tentang ini pelajaran di kelas 6 semester 1 ya, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup ya. Kemudian skemanya subtema 1 yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Tumbuhan itu termasuk sahabat kita ya. Terus selanjutnya adalah pembelajaran ketiga, di mana mata pelajarannya adalah IPA dan sains ya, sesuai dengan tadi. Terus ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa melalui kegiatan membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan dan mempelajari materi pelajar mampu menelaah ide pokok dengan tepat. Artinya nanti dalam pembelajaran ini kalian akan saya beri ini ya, tumbuhan sebagai sumber, saya beri teks bacaan. Kemudian nanti juga saya berikan materi aja ya. Jadi saya ingin nanti kelas 6 ya ada proses penelitiannya, meneliti teks bacaan. Jadi nanti sampai bisa tahu beberapa materi ya, karena materinya tidak saya sampaikan semuanya ke sampean secara langsung, tapi nanti sampai harus berusaha mencari sendiri, gitu ya, biar lebih mandiri sampai tidak tergantung pada saya ya. Nanti saya hanya memberikan clue-cluenya saja. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, apakah semuanya sudah siap? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, coba ya. Kalau memang masih semangat, kita nyanyi bersama-sama ya. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi ya. Siap semuanya ya? Siap. Oke, 1, maaf nanti beri tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, siap-siap. Berprestasi, bercinta, berbudi pekerti. Kelas 6 SD nomor 1. Disiplin, bertanggung jawab, dan bersabar. Oke, baik anak-anakku sekalian, coba perhatikan slide di depan, ya. Karena sudah siap, coba perhatikan slide di depan, ya. Bentar.
Ayo mengamati gambar. Ya, nanti ada 4 gambar. Oke, silakan diperhatikan sebentar. Lihat gambar 1 itu kira-kira gambar apa, 2 itu kira-kira gambar apa, 3 itu kira-kira gambar apa, 4 itu apa, ya. Coba dipikir sebentar, ya. Pahami sebentar. Oh, itu ya gambarnya ya. Apa ya terjadi ya kira-kira di 1, nomor 2 apa ya, 3 apa ya, gitu ya. Sudah? Baik, kita gali bersama-sama, ya. Anak-anakku sekalian, ini adalah sebuah gambar yang sangat penuh dengan makna dan cerita. Ya, ini mestinya, ya, kalau misalkan kita sebut dalam sebuah cerita, wajar nih ceritanya. Bisa menjadi 4 paragraf atau 5 paragraf bahkan lebih. Tapi hari ini yang kita tampilkan bukan ceritanya, ya. Di sini jadi kita jadi masalah bukan ceritanya, tapi gambarnya. Ya, baik. Untuk yang gambar pertama nomor 1. Kira-kira gambar apa ini? Apa? Ya, apa yang terjadi dengan padi itu? Atau mengering? Ya. Ya. Kenapa tanaman padi itu kok bisa mengering? Ada kekurangan air. Karena kurang air mungkin. Karena kebanyakan apa? Kebanyakan apa? Mungkin juga ya hama bisa ya, kebanyakan hama ya, ada banyak hama yang menyerang seperti itu ya. Kemudian juga petaninya mungkin bagaimana? Iya, gagal panen gara-gara padinya rusak. Terus yang gambar kedua, nah mungkin ada yang mau buat pertanyaan ke teman-temannya mungkin. Kenapa teman-teman itu? Apa tanya? Teman-teman kira-kira kenapa ya gambar 2 itu? Apa yang terjadi di gambar 2? Ini. Terong yang Iya, terong. Ya, terongnya kenapa? Terongnya yang dimakan ulat. Ya, terongnya rusak gara-gara dimakan ulat. Apakah hanya ulat yang bisa memakan terongnya? Tidak. Ya, banyak sekali. Nah, kenapa kok bisa dimakan ulat? Ya, mungkin karena tidak diberi semprotan pestisida. Tahu pestisida? Obat anti hama ke serangga. Ya, tapi lebih bagus yang seperti ini anak-anak, ya, tanpa menggunakan pestisida atau bahan kimia, sehingga nanti sayuran yang kita makan hasilnya juga lebih apa? Fresh, lebih sehat, benar ya, lebih sehat. Ya, jadi kalau kamu beli tanaman ya sayur-sayuran di pasar, kalau melihat daunnya rusak dan sebagainya, itu justru malah yang bagus karena mungkin tidak menggunakan pestisida. Tapi biasanya malah yang harga jualnya mahal, yang bagus. Nah, itu yang bagus itu yang mahal. Yang mahal itu adalah yang bagus. Padahal yang bagus itu biasanya menggunakan pestisida. Ya. Terus yang ketiga, gambar ketiga. Ya, gambar ketiga ini gambar apa ya ini? Jagung. Oke, siapa yang suka makan jagung? Saya. Semua suka? Suka. Jagung jagung. Iya. Punya kapan-kapan temennya diajak ya ke kebunnya. Sama. Ya, apa? Ya, jagung ini kira-kira kalau kita amati gambarnya ya, jagung ini kenapa ya? Rusak. Kenapa? Itu. Ya, pernah lihat jagung asli? Ini ada. Berarti alhamdulillah di tempat sampai tidak ada yang seperti ini. Ini di tempat ini ya, di suatu daerah ini ada sampai seperti ini. Jagungnya habis dimakan. Kira-kira nanti petaninya mendapatkan jagung enggak? Enggak. Nah, dari ketiga gambar ini menunjukkan terjadinya kekeringan. Ya, terserah apa yang mengakibatkan gagal panen. Kalau gagal panen, apakah petani diuntungkan? Tidak. Nah, kita menuju ke gambar keempat ya. Gambar keempat ini gambar apa ya kira-kira? Anak-anak yang sedang makan, tapi sampai lihat ya makanannya tidak sedikit. Sementara yang makan
Banyak. Cukup nggak kira-kira? Tidak. Artinya gambar itu menunjukkan bahwa mereka sedang Kekurangan makanan. Gitu ya. Oke, coba perhatikan. Dari gambar 1, 2, 3, 4, apa kamu memiliki hubungan? Ada? Hubungannya apa kira-kira? Ya, gagal panen kenapa? Karena serang hama, ya terus? Sehingga mengakibatkan kekurangan makanan. Bagus sekali ya. Oke, jadi memang benar ya anak-anakku, dari gambar 1, 2, dan 3 ini tanaman mereka hasil panennya berkurang atau bahkan tidak ada karena terjadi kerusakan. Ada kerusakan karena faktor iklim, cuaca, ya. Ada juga yang karena pengaruh diserang hama. Sehingga di gambar keempat mengakibatkan kekurangan bahan makanan. Ya. Masyarakatnya banyak, hasil panennya tidak ada, akhirnya kekurangan. Itu ya. Nah, satu pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana caranya ya supaya gambar 4 ini tidak terjadi? Ya, rutin. Apa? Menyiram tanaman dengan rutin. Bagus. Lain? Atau juga dia merawat tanaman, dirawatnya bagaimana? Disiapkan dari seperti sama dan lagi. Yang lain mungkin selain disiram bagaimana lagi? Karena tadi ada yang bilang memberi pupuk gitu ya, saya dengar ya. Oke, ya pintar, memberi pupuk apa lagi? Oke, tidak apa-apa, memberikan semprotan. Ya benar loh ya, beri semprotan supaya nanti tidak diserang oleh hama. Ya, dan masih banyak lagi cara yang lain supaya gambar 4 ini tidak terjadi. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Enak juga, ya. Nah, inilah alasannya kenapa ya kita sebagai manusia harus mau menjaga lingkungan termasuk kelestarian tanaman, karena salah satu manfaat dari tanaman yaitu untuk apa ini? Menyediakan bahan makanan. Ya, kalau kamu memelihara tanaman yang baik, ya tanaman juga akan menghasilkan buah yang baik, daun yang baik, ya sehingga nanti hasilnya juga banyak sampai juga bisa terpenuhi dan tercukupi makanannya. Betul ya? Nah, kira-kira selain untuk menyediakan makanan, ada lagi nggak manfaatnya kira-kira? Ada oksigen. Untuk menyediakan oksigen. Apalagi? Sebagai pelindung dari erosi. Oke, pelindung juga. Nah, untuk lebih jelasnya, biar sampai lebih tahu apa sih manfaat dari merawat lingkungan atau manfaat dari tanaman. Nah, ini Pak Dadang punya video. Ini ada link YouTube-nya. Kalau kamu mau lihat link YouTube di rumah nanti ya bisa minta Pak Dadang, nanti saya japri, bisa kirim WA. Nah, ini sudah saya siapkan videonya. Anak-anak nanti silakan memperhatikan, boleh dicatat nanti ada manfaatnya, ya dicatat biar nanti tahu. Karena ini sangat penting sekali, ya. Di sekitar kita banyak sekali tumbuhan, baik tumbuhan yang kecil sampai tumbuhan yang besar. Tumbuhan terdiri dari bagian-bagian seperti daun, batang, dan akar. Teman-teman pada tahu kan kalau tumbuhan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Manusia dan hewan tidak bisa hidup tanpa keberadaan tumbuhan. Apa saja sih manfaat tumbuhan? Yang pertama, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Salah satu bahan atau material yang dihasilkan tumbuhan saat membuat makanan adalah gas oksigen. Gas oksigen ini merupakan bagian penting dari makhluk hidup, khususnya manusia. Ketika manusia bernafas, kita menghirup oksigen yang diambil dari udara untuk menjaga sel dan tubuh kita tetap hidup. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan.
Tumbuhan dan tanaman menghasilkan semua makanan dari yang dimakan binatang, termasuk makanan yang dimakan manusia. Hewan-hewan yang menghasilkan daging untuk konsumsi manusia seperti ayam dan sapi memakan tumbuhan seperti rumput, gandum, jagung, atau yang lain. Tanpa tanaman tidak akan ada makanan. Semua karbon dalam protein, lemak, dan karbohidrat berasal dari tanaman melalui proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Tumbuhan bisa menangkap zat pencemar dan limbah industri atau bisa dikenal dengan sebutan polutan, di mana polutan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Keberadaan ruang hijau di area-area perkotaan menjadi penting untuk melawan polutan. Tumbuh-tumbuhan di dekat lingkungan perkotaan dan industri akan sangat efektif meningkatkan penyerapan polutan. Yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Tumbuhan sangat penting untuk menjaga kondisi tanah yang baik. Akar tanaman membantu menyatukan tanah. Dengan tumbuhan bisa mengurangi erosi, abrasi, dan membantu melestarikan tanah. Yang kelima, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Tumbuhan sangat penting dalam menyediakan habitat bagi sejumlah besar spesies yang berbeda. Tumbuhan adalah habitat utama bagi ribuan organisme lain. Hewan hidup di dalam, di atas, maupun di bawah tanaman. Tumbuhan menyediakan tempat berlindung dan keamanan bagi hewan. Tumbuhan juga menyediakan tempat bagi hewan untuk mencari makanan lain. Satwa liar asli bergantung pada spesies tumbuhan seperti pohon. Tanpa tumbuhan, hewan-hewan itu belum tentu dapat mempertahankan diri. Sudah paham kan teman-teman? Sebenarnya masih banyak manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Maka dari itu, ayo kita lestarikan tanaman ya dengan cara menanam pohon dan juga jangan sembarang menebang pohon. Sudah selesai ya. Tadi ada beberapa manfaat untuk manfaat dari merawat atau manfaat dari tanaman gitu ya. Coba masih ingat ya. Tadi sudah dicatat ya. Nomor 1 yang pertama apa? Sebagai penghasil oksigen dan Oksigen. Kedua. Ketiga. Terus yang keempat, pelindung dari erosi dan abrasi. pelindung dari erosi dan abrasi. Yang kelima, Sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. bagi hewan, ya tempat perkembangbiakan dan fasilitas bagi hewan. Tadi semua saya dengar di videonya tentang ini apa yang harus kita lakukan ya terhadap tanaman, yaitu melestarikannya serta tidak menebang secara ya. Artinya anak sekalian kalau menebang pohon harus pilih-pilih. Kalau masih kecil ya jangan dipotong ya. Kalau mau merapikan boleh, misalkan di depan rumah ada pohon yang terlalu rimbun ya, sangat gelap sekali, sangat banyak daunnya, dirapikan boleh. Kalau bisa jangan dipotong ya. Sudah dipotong dalam waktu ditebang. Ya kalau ditebang nanti habis, tidak ada penghasil oksigen di depan ruang panas ya. Baik, selanjutnya Pak Dadan punya lagi ada beberapa gambar. Sudah belajar kan ya tadi malam ya? Iya. Kemarin sudah Pak Dadan anak nanti belajar halaman sekian tentang ini dan ini boleh saja di internet gitu kan ya. Nah sekarang saya ingin tahu hasil belajar semalam ya di rumah. Coba ini gambar apa? Wortel. Siapa yang suka makan wortel? Saya. Alhamdulillah ya. Saya senang sekali kalau masih anak-anak suka makan sayuran, makan wortel ya, ya. Nah, untuk wortel ini ada yang sudah baca mungkin ya. Kira-kira wortel ini berkembang biaknya dengan cara apa ya? Membiarkan. Membiarkan. Betul?
Coba Mbak Cika, ini gambar apa yang kedua ya? Gambar apa? Bawang merah. Kira-kira bawang merah berkembang biak dengan cara apa, Mbak Cika? Mobil lapis. Ya, Mas Yaki. Jawabannya Mbak Cika itu bilang betul atau tidak? Betul. Betul. Oke, luar biasa sekali. Berarti betul. Berarti semalam belajar ini. Coba. Nah, ini. Coba ini. Mbak Mila. Ini gambar apa ya? Gambar singkong. Kira-kira singkong ini berkembang biak dengan cara bagaimana? Setek. Setek itu diapakan? Dipotong batangnya, terus ditandakan. Oke, coba Mbak Asia, betul nggak ya singkong ini berkembang biak dengan menggunakan cara setek? Betul. Oke, selanjutnya, nah Mas Hafiz, ini gambar apa Mas Hafiz ya? Pohon pisang. Pohon pisang, ya. Coba Mas Hafiz, kira-kira pohon pisang ini berkembang biak dengan apa? Dengan tunas. Tunas. Ini Mbak Amel, enggak Mbak Amel ini jawabannya menggunakan tunas. Benar. Benar. Oke, baik. Semua sudah belajar tentang vegetatif alami dan buatan. Sudah. Sudah ya. Kira-kira apakah semua tanaman hidupan ini termasuk ke dalam jenis atau contoh tanaman yang berkembang biak dengan vegetatif alami? Tidak. Mana yang tidak? Singkong. Ya, singkong tidak termasuk karena apa? Iya, karena singkong ini berkembang biak dengan cara setek. Ya, di mana dia buatan setek itu membutuhkan bantuan Manusia. ya, karena harus dipotong dulu. Ya, mungkinkah hewan-hewan di sekitarmu memotongi tanaman singkong ditancap-tancapkan? Tidak mungkin. Ya, kalau manusia mungkin. Ya. Di sini ya ada yang namanya tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami dan cara berkembang biaknya dengan vegetatif buatan. Ya, ada semua di sini. Tapi belum lengkap. Secara lengkapnya nanti sampai bisa baca lagi di materi ajar dan di buku paket. Siap ya? Oke, kalau sudah siap ya, nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan ya, ini Pak Dadang ingin membentuk sampai ke dalam 4 kelompok, gitu ya. Nah, karena ini duduknya kok sudah enak ya, saya tinggal memberi tanda saja. Saya jadikan kelompok ya. Nanti ada kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, biar resmi. Saya nobatkan kamu menjadi kelompok 1. Ya, ini saya nobatkan juga jadi kelompok 2. Terus di sini kelompok 3. Di sini juga menjadi kelompok 4. Nah, sudah ya. Ingat-ingat baik-baik nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kemudian nanti ya ini Pak Dadang juga punya LKPD dan bulan ajar ya. Ini masing-masing kelompok saya beri 1 ya, 1 LKPD dan 1 materi ajar. Nah, materi ajar ini nanti bisa kamu gunakan untuk mengerjakan tugas di LKPD ini. Oke, silakan sebelum mulai diperhatikan dulu LKPD-nya, perhatikan juga slide-nya. Saya jelaskan bagaimana cara mengerjakannya ya. Coba ya semuanya perhatikan di papan tulis ya. Rajin Papan Anda. hemat Papan Anda. bersih Papan sehat. luar biasa. Di lembar kerja sampean baca jawab tadi atau LKPD perhatikan di sini juga. Ini nanti ada identitas ya, dimana nanti ini kelompok. Kalau kamu kelompok 1 ditulis kelompok 1, tulis 1, 2, 3 atau 4 sesuai dengan nomor yang ada di meja kelompok sampean ya, meja diskusi. Baik, bisa dimulai. Oke, kalau nggak bisa saya beri waktu 10 menit. Silakan
mengerjakan. Oke, dalam diskusi ini saya berharap sampai nanti semuanya bekerja sama, ya, tidak menggantungkan pada satu orang saja, menggantungkan pada satu anak saja. Ya, nanti bisa dicari. Oh iya. Sampai mengerjakan yang lain dulu. Baik anak-anak, di LKPD-mu itu kan ada tugas untuk mencatat beberapa tanaman ya. Iya. Oke, silakan. Boleh keluar, silakan untuk mencatat tugas itunya, silakan. Ini kelompok berapa? Satu. Sudah dapat tanaman ya? Sudah. Oh, ini. Ini Ini Pak. kira-kira tanaman apa? Bagus. Kira-kira berkembang biaknya dengan apa? Bumi lapis. Lapis. Terus termasuk vegetatif atau generatif? Vegetatif. Vegetatif apa? Alami. Oke. Halo. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 4. Oke. Ini mau lihat apa ini? Rumput. Rumput. Oh, sampai mau mencatat rumput juga. Oke, rumput. Rumput ini kira-kira berkembang biaknya dengan apa? Vegetatif. Vegetatif. Caranya, cara berkembang biaknya? Oh, geragi. Nah, geragi ini termasuk apa? Vegetatif alami. Oke. Nah. Oke. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 2. Kelompok 2 ini sudah mencatat apa ini? Pohon pisang. Oke. Pohon pisang ini kira-kira berkembang biaknya dengan cara apa ya? Tunas. Tunas itu termasuk ke jenis generatif atau vegetatif ya? Oh, vegetatif. Vegetatif alami atau buatan? Halo. Nah, ini kelompok berapa ya? Tiga. Kelompok 3. 3 atau 4? 3. Oke. Kelompok 3 ini sudah dapat berapa tanaman? Dapat berapa itu? Dapat 5. Dapat 5. Oke. Salah satunya ini. Iya. Yang pegang ini. Ini kira-kira tanaman apa ini? Tanaman paku. Oh, tanaman paku. Oke. Untuk tanaman paku ini kira-kira berkembang biaknya menggunakan dengan cara apa? Ada spora. Spora. Oke, spora itu termasuk vegetatif, generatif atau apa? Vegetatif alami. Vegetatif alami. Oke. Boleh saya tahu yang namanya spora itu yang mana ya? Yang di belakang pohon ini. Oh, di belakang daun, bukan pohon. Pintar sekali ya. Ini ada ya di bagian belakangnya ini ada bentuknya. Ini yang namanya spora. Sudah? Belum. Oke, sudah ya. Baik, tadi sudah habis dari luar. Sudah dicatat semua atau kelima tanaman yang kamu temukan sudah? Sudah diberi itunya Pak? Apa penjelasannya, keterangannya sudah semua? Sudah. Baik. Nah, kalau sudah, nanti yang LKPD berikutnya silakan dilanjutkan lagi, ya, dilanjutkan lagi. Nanti saya juga pasti berdiri lagi, Mbak Kirana, Mbak Tika, silakan dilanjutkan lagi, ya. Untuk yang selanjutnya, jadi sedikit nanti juga selesai, ya. Nah, nanti. Ya, nanti kalau selesai nanti ditarik dulu, nanti ada waktunya ke depan, ya. Nah,
Nah, ini ya. Nah, ini sudah. Ya. Nah, kan. Lagi untuk menyelesaikan yang tadi. Oke. Nah, dulu. Untuk udah ketemu di kotaknya? Udah ketemu di kotaknya? Dua ya? Oke, lakukan. Kita coba. Baik, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Kembali kerja yang pertama, mungkin salah satu kelompok ingin menjelaskan hasil pekerjaannya, hasil diskusinya. Ada? Siapa? Kelompok siapa? Kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2, oke silakan kelompok 2 ya, masih ke depan. Boleh 2 orang kelompok 2 ya. Silakan ke depan ya. Silakan 2 orang siapa? Oke. Oke, kasih semangat untuk Mbak Aurel dan Mbak Mila ya. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Aurel dan Mbak Mila dijelaskan. Ini tanaman ini. Silakan. Yang lain ya. Nanti ini ada di sini. Jangan di belakang ya. Ini. Ayo. Nah, teman-teman yang lain ya, karena nanti Mbak Aurel menjelaskan sampai nanti harus mendengarkan dan memperhatikan. Ya, kalau nanti memang betul ya betul, kalau ada tambahan silakan bertanya. Ya, oke silakan. Mulai. Pembiakan merupakan bagian rangka yang memiliki fungsi sebagai penyebab cadangan makanan. Oke, bagaimana? Katanya Mbak Mila ini, itu namanya apa Mbak Mila? Wortel, katanya wortel, betul? Betul. Dia dengan cara apa tadi? Membiarkan. Bagaimana? Sudah betul? Betul. Ada yang ingin mau menambahi mungkin? Ya. Oh ya, silakan Mas Yaki. Betul ya. Mungkin bisa pakai ini Mas Yaki. Biar kedengaran nanti ya. Teman-teman biar kedengaran. Selain wortel berkembang biak menggunakan biakan, wortel juga bisa berkembang biak dengan biji. Berkembang biak dengan biji. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Mas Yaki ya. Nah, betul sekali ya. Selain dengan menggunakan biakan, wortel juga bisa menggunakan dengan biji. Ya. Dan memang banyak sekali masyarakat petani yang menggunakan biji. Ya. Kira-kira kenapa ya kok lebih menggunakan biji? Nah, ini dulu coba. Kenapa kira-kira kok menggunakan biji? Petani itu rata-rata menggunakan biji untuk menanam daripada menggunakan biakannya atau wortelnya. Kenapa? Coba Mbak Mila dulu ya. Katanya menggunakan apa? Ya bisa dibantu Mas Dery mungkin, karena kelompoknya ada apa-apa membantu ya. Kamu mau membantu Mas Dery? Dibantu tidak apa-apa. Kenapa ya? Pakai biji saja, apa tidak menggunakan biakan? Oke, katanya Mas Dery ya. Bagaimana Mas Dery sekali lagi? Oke. Kenapa kok para petani menggunakan biji ya daripada biakannya? Katanya Mas Deris, alasannya adalah para petani menggunakan biji dikarenakan biaya atau modalnya akan lebih murah. Oke, bagus sekali ya kelompok 2 ya. Sudah selesai ya? Oke, sudah selesai. Oke, silakan kembali. Oke, bisa kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya, coba supaya semangat lagi yuk semuanya. Ya, kita nyanyi bersama-sama lagi. Ya, nyanyi selamat pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi.
ada beberapa saran dan masukan untuk anak-anak yang atau bapak yang berada di depan sedang prestasi. Jadi ya, seperti contoh tadi di kelompok 1, kelompok 1 yang pertama tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, gimana kelompok 2 tadi ya, mereka menjelaskan tentang bagaimana cara perkembangan wortel. Gitu ya. Di mana kelompok 2 tadi menyebutkan bahwa pertumbuhan wortel, perkembangbiakan wortel itu menggunakan umbi akar. Nah, setelah itu ada masukan dari kelompok 3. Ya, Mas Yaki tadi memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan bahwasannya wortel itu tidak hanya berkembang biak menggunakan umbi akar, tetapi juga menggunakan biji. Nah, alasannya katanya Mas Deris tadi, alasannya karena di pertanian kalau menggunakan umbi akar itu nanti modalnya atau biaya pertaniannya, penanamannya semakin mahal. Yang artinya jika pengen lebih murah dan mendapatkan banyak untung, ya harus menggunakan biji. Itu salah satunya seperti itu. Ya, nah nanti yang merasa belum lengkap hasil diskusinya nanti bisa dilengkapi lagi. Ya, untuk pembelajaran berikutnya, kira-kira apakah cukup seperti ini saja atau bagaimana mungkin? Ya. Oh, pengen ke kebun binatang. Oke. Supaya lebih real gitu ya, lihat secara langsung ya. Ya. Oh, minta diganti kelompok gitu ya, biar lebih kenal dengan yang lain. Oke. Berikutnya. Selain itu ada lagi. Berarti pengen yang pertama sampai ini belajarnya ke pelajaran berikutnya berarti ganti teman. Ya, biasanya kenal. Oke. Kemudian juga ingin langsung ke kebun atau ke kebun binatang supaya tahu perkembangan atau bagaimana cara menanamnya, bisa belajar langsung dari petani atau peternak gitu ya. Oke, bagus. Saya simpan dulu ya masukannya ya. Silakan anak-anak ya, serta PD-nya dikumpulkan di depan. Ya. Dikumpulkan di depan. Dari sini ya. Cukup? Ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak, nih ya, Pak Dadang juga sudah menyiapkan untuk sampean ini sebagai bahan. Kamu tadi seharian ya selama pembelajaran sudah paham atau belum? Nah, ini kamu bisa mengerjakannya. Hari ini kamu sudah belajar banyak sekali ya, beberapa sudah mempelajari ya. Kira-kira dalam pembelajaran kali ini yang sekiranya menarik untuk sampai itu apa ya? Menonton video. Menyenangkan tidak hari ini? Menyenangkan. Dibanding kemarin, lebih senang hari ini atau kemarin? Menyenangkan. Ya, salah satunya ada yang suka nonton video gitu ya, video pembelajaran. Yang lain lagi mungkin ada yang punya, saya suka ini Pak gitu. Pas keluar, dia keluar kemana? Oh, pas pelajaran keluar. Apa yang di luar? Mengamati tanaman. Ya. Yang lain juga pasti suka ya. Keluar, gitu, udara segar, tidaknya jalan kelas, terus mengamati sambil berdua juga sama teman-temannya. Tapi saya duduk gitu ya. Oke, yang lain mungkin ada lagi. Apa yang kamu suka ya? Hari ini saat maju depan. Oke, maju depan sini ya. Sini. Oh, Kirana senang sekali di depan. Ya, tidak apa-apa. Siapa tahu ya. Siapa tahu besok ya kalau besar Kirana jadi penyanyi. Kan siapa tahu ya. Nanti kalau sudah jadi penyanyi, jangan lupa sama teman-temannya. Ya. Ya. Nanti kalau kangen dan selfie dilayani. Ya, sini selfie sama saya gitu ya. Masuk di depan. Bagus sekali ya. Supaya melatih keberanian. Gitu ya, melatih percaya diri. Halo. Oke, selanjutnya ada lagi. Ya, baik. Setelah belajar tadi, tentu banyak materi juga yang kamu tahu. Salah satunya adalah apa? Apa ya tadi ya? Apa sih ya? Nah, yang itu tadi, waktu pertama tadi, memahami arti dari
ide pokok. Nah, ada yang tahu mungkin ide pokok tadi penjelasannya maksudnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Silakan. Ide pokok sebenarnya tadi ide pokok apa ya? Ide pokok paragraf ya. Gagasan utama. Ya, atau apa tadi? Mungkin ada yang mau menuliskan di depan supaya bicara sama teman-temannya bisa dijadikan oleh-oleh di rumah nanti biar dibuat untuk belajar lagi. Silakan. Oke Mas Yaki, oke luar biasa sekali Mas Yaki ya. Ide pokok paragraf. Oke, tulis Mas Yaki di atas. Ya, tuh. Tentang ide pokok tadi apa? Cara menemukan. Oke, berarti Mas Yaki ingin memberikan catatan tentang bagaimana cara menentukan atau menemukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ya, oke silakan jadi yang pertama apa? Nah, yang lain silakan dicatat ya. Dicatat supaya nanti di rumah bisa digunakan untuk belajar. Nah, silakan mulai mencatat ya. Apa? Catat ya. Nah, sekali ini ya. Punya oleh-oleh di rumah ya, baca, ingat-ingat, dipahami, biar biasanya lagi tidak lupa ya, biar biasanya lagi tidak lupa. Yang pertama membaca surat teks bacaan. Yang kedua silakan jadi ya, silakan ditulis. Nah ini Mas Bayu ini, mana buku tulisnya? Nah, dikeluarkan Mas Bayu ya. Silakan dicatat Mas Bayu ya. Yang kedua memahami isi bacaan ya, saya dibaca ya, dipahami dulu. Setelah dipahami baru kamu bisa menentukan ide pokoknya. Nah, tadi dalam KPD, nah saya bantu ya. Selain menemukan cara menemukan ide pokoknya, tadi pokoknya satu disuruh buat apa tadi? Menyusun paragraf. Nah, masih ingat caranya mungkin ya? Mungkin ada kelompok mana yang ingin menyusun paragraf? Oke, silakan berkirana. Luar biasa tadi menjelaskan tentang paragraf dengan presentasi. Bagus ya. Oke, silakan. Oke, di bawahnya. Baik ya. Yang kedua ini cara untuk menyusun paragraf. Silakan saya jelaskan. Banyak yang didapat ini ya. Mas Topik ini mana Mas Topik bukunya ini? Bukunya dibuka Mas Topik di kanan nanti. Ada Aurel Lumikan nulis kata ya. Dan ini juga sebagai contoh sikap untuk menghargai ya. Di rumah sudah mau menuliskan, tapi menghargai dengan cara ikut mencatat. Oh ini adalah sesuatu yang penting dari teman saya. Yang pendapatnya kita catat ya, ini termasuk menghargai ya. Dimana nanti kalau sudah terbiasa seperti ini, kamu di masyarakat juga akan dihargai oleh orang lain. Gitu ya. Oke, yang pertama menyusun paragraf yaitu mengumpulkan ide pokok sebagai kalimat utama. Oke, ide pokoknya dikumpulkan dulu. Ide pokok masing-masing paragraf, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya dikumpulkan dulu ide pokoknya. Terus kedua yang kedua diberi kalimat penjelas kalimat pertama. Oke, oke, masih ada, silakan dari Kirana. Saya tak keliling melihat catatannya anak-anak ini. Bagus bagi catat ini. Ya, mau mencatat insya Allah nanti di rumah bisa belajar lagi.
Ya, semakin disiplin, semakin rajin belajar, semakin pintar. Ya, ilmu ini untuk kamu sendiri. Nah, ini Bang Ahmad sama Mas Jadi ini kenapa ini? Ya, silakan dilanjutkan ya pencatatnya ya. Saja, mana nih belum saja? Oh gitu. Oke, yang ketiga menyusun paragraf menjadi sebuah teks. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya ya kita beralih ke materi yang kedua ya tentang tujuan tadi ya. Nah, coba ada yang mungkin ada yang tahu mungkin kalau kemarin kan kita belajar tentang vegetatif buatan ya. Sekarang kita belajar tentang vegetatif. Mungkin tadi ada yang tahu pengertian dari vegetatif alami, itu kan ya? Ada yang tahu? Ada yang mau menuliskan di depan? Silakan. Oke, Mbaknya silakan tuliskan ya. Oke. Ini tidurnya. Apakah dia bisa? Pasti bisa ya. Karena semalam sudah belajar. Terus siang ini ya pagi ini juga belajar lagi. Makanya yang sering belajar itu enak, bisa. Coba kalau semalam Mbak Sia ada belajar, kamu tidak belajar. Sekarang ditanya juga mesti bingung, itu kan? Nah, inilah salah satu manfaat belajar. Ya. Oke, perkembangbiakan vegetatif alami. Oke, ya, jelas. Alami ya, luar biasa sekali ya, perkembangbiakan ya, itu cara tidak kawin ya pada tubuhan yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa bantuan manusia. Nah, untuk vegetatif alami sendiri itu ternyata ada banyak jenisnya tadi, ya enggak? Ya. Nah, Bapak mungkin ada yang mau menuliskan di depan ya, macam-macam jenis dari vegetatif alami. Oh iya, silakan Bang Aurel. Ya, luar biasa. Tadi maju sekarang maju lagi ya. Oke, luar biasa. Dapat tepuk tangan itu dari kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 3. Ya, silakan bawahnya. Oke. Nah, itu tulis yang rapi ya, Mas ya. Beda secara ya, kelihatan jelas ya. Bagus tulisannya apa aja ya? Oke, cara penggunaan, cara yang pertama spora, terus yang kedua tunas, oke, yang kedua tunas, ketiga ikan, oke, lanjut lagi ya,
banyak apapun yang kamu tahu bahwa ya. Sudah selesai Mas Jaki? Kan yang caranya ya? Oke, kalau Mas Jaki, oh ya. Nah, satu juga ini ada contohnya ini. Ada topi lapis, ada topi belakang juga. Silakan. Sudah. Oke, silakan duduk ya, luar biasa sekali ya. Nah, ini ya ada 4 poin penting, yaitu yang pertama cara menemukan ide pokok, yang kedua cara menyusun paragraf, yang ketiga perkembangbiakan pengertiannya secara alami itu apa, yang keempat adalah cara perkembangbiakan secara alami. Ada satu lagi yang penting, ya, yang sudah sampai catatan. Masih ingat? Yaitu tentang manfaat hiburan. Nah, itu tidak perlu kita catat lagi di sini karena tadi di kegiatan yang depan tadi ya di awal tadi sudah sampai catat ketika menonton video. Gitu ya. Oke, baik. Silakan dicatat dulu. Sudah? Oke. Anak-anak sekalian, karena sudah habis ya, sudah selesai materi yang kita sampaikan hari ini. Ini ada sedikit tugas untuk kamu ya. Nah, sini nanti ketika pulang di rumah sampai bisa belajar sama orang tuanya lagi, sama orang tua, sama kakak ya. Silakan ya, kamu akan tumbuh di sekitar rumah. Kalau tadi kan di sekitar sekolahan, kalau nanti sekitar rumah. Baik, anak-anak sekalian ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Hari ini kamu sudah belajar banyak sekali. Kamu sudah belajar bekerja sama, sadar, kita sudah bekerja sama, gitu kan ya, berdiskusi, rukun, tidak ada yang berantem. Saya senang sekali hari ini ya. Sehingga terlihat bahwa kamu memang benar-benar mengamalkan Pancasila ke-3, yaitu apa bunyinya? Persatuan Indonesia bisa bersama. Selain itu juga menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah ya. Ini bagaimana Pancasila itu, termasuk sebelum kegiatan dimulai sampai juga berjuang Pancasila lagi, luar biasa sekali. Dan inilah konsep-konsep ya, ilmu-ilmu dasar yang harus kamu terapkan di setiap harinya. Berdoa bersama berdoa yang saling menghormati ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, anak-anak silakan ya, buku, peralatan, menulis ya, semuanya dimasukkan ke dalam tas. Ingat pesan saya, amankan waktu BPK-nya, belajarkan buang sampah ke tempat sampah, dan jangan lupa untuk saling menghargai, jangan sampai itu ya. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Safi dipimpin berdoanya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.